Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Pekon Pondosari dan yang kami hormati seluruh jajaran aparatur Pekon Pondosari dan seluruh kaderkum Pekon Pondosari yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana berkat rahmatnya kita telah sampai dengan kemerdekaan Indonesia yang hampir menginjak 76 tahun. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini perkenalkan, saya Vito Aji Satriatmaja. Saya kerja di bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Sewu, jabatan staf penyusun bahan penyuluhan hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan niat baik saya untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada kadarkum Pondosari. Saya bermaksud di sini kita belajar bersama apa itu tentang hukum, kenapa kita harus belajar hukum, dan tujuannya untuk apa kita mempelajari hukum. Kita sudah mengetahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia, yang mana di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk peraturan atau norma-norma yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang 1945 tertuang aturan-aturan dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan negara untuk rakyat Indonesia dari segala lini manapun, tidak memandang ia pejabat, tidak memandang ia orang kaya, semua berlaku untuk seluruh elemen masyarakat. Di tingkat pemerintahan ia juga diatur oleh hukum. Di tingkat pemerintah daerah ia diatur oleh hukum juga. Bahkan di tingkat desa, di tingkat pekon pun juga diatur oleh desa. Oleh karenanya sangat penting kita untuk mengetahui tentang hukum itu sendiri. Mari kita di sini belajar bersama tentang hukum itu sendiri. Tujuan diberlakukannya hukum yaitu untuk menata dan untuk memberikan kemaslahatan bersama, agar tidak ada yang merasa tidak terlindungi atau merasa ditindas oleh satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan sila kelima dari Pancasila kita sebagai ideologi kita, disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan dari diadakannya hukum yaitu untuk mencapai keadilan itu sendiri.
hukum ditegakkan juga untuk mendapat keadilan. Ada seorang ilmuwan hukum yang mengatakan ada 3 unsur yang harus terpenuhi ketika kita membicarakan soal hukum, yaitu yang bernama Friedman. Ia mengatakan yang pertama ada substansi hukum, yang kedua ada struktur hukum, dan yang ketiga adalah budaya hukum. Apa itu yang dimaksud dengan substansi hukum? Yang dimaksud dengan substansi hukum adalah ya hukum itu sendiri. Hukum itu apa? Hukum itu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan bersifat mengikat dan memaksa. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi. Di Indonesia apa yang dikatakan sebagai hukum? Yang dikatakan sebagai hukum yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dari undang-undang dasar, undang-undang atau perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, instruksi presiden, atau di tingkat daerah ada peraturan daerah, ada peraturan gubernur, dan ada peraturan bupati, dan ada turunan-turunan peraturan yang lainnya sesuai hierarki yang ketentuannya ada diatur oleh undang-undang. Itu yang dimaksud dengan substansi hukum. Selanjutnya ada struktur hukum. Apa itu struktur hukum? Struktur hukum adalah penegak hukum itu sendiri, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, kemudian ada KPK, ada pengacara. Mereka lah yang menegakkan hukum. Apabila penegak hukumnya sudah mentaati hukum, maka kemudian hukum itu bakal tercipta sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah budaya hukum. Apa itu budaya hukum? Budaya hukum itu budaya yang ada di masyarakat terkait hukum itu sendiri. Apabila budaya hukum dan di masyarakat itu baik, maka hukum itu juga akan menciptakan kemaslahatan bersama. Namun apabila sebaliknya, maka akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika kita ingin mencapai cita-cita hukum, mencapai keadilan. Apabila kita mencapai keadilan itu, maka ketiga unsur tersebut harus terpenuhi. Namun faktanya ada salah satu di antara ketiga itu yang belum terpenuhi. Mungkin ketika hukumnya sudah bagus, budaya hukumnya sudah bagus, tapi penegak hukumnya belum bagus, itu juga menjadi masalah. Mungkin bisa jadi hukumnya sudah bagus, penegak hukumnya sudah bagus, tapi budaya hukumnya belum bagus, itu juga belum maksimal untuk mencapai suatu keadilan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, di sini mari saya pribadi mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita belajar hukum untuk menciptakan budaya hukum yang baik untuk mencapai cita-cita hukum yang berperadaban dan berkedaulatan. Tadi sudah saya sampaikan dan saya singgung terkait budaya hukum. Maka untuk menciptakan budaya hukum yang baik, maka masyarakat harus mengetahui hukum itu sendiri. Yaitu pemerintah sudah mencanangkan beberapa program, di antaranya juga bisa melalui pendidikan formal, melalui pendidikan non formal, atau bahkan melalui seminar-seminar, atau bahkan juga melalui sosialisasi hukum atau penyuluhan hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin melalui metode penyuluhan hukum. Apa itu yang dimaksud dengan penyuluhan hukum? Penyuluhan hukum
adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum di masyarakat. Tentunya untuk menciptakan budaya hukum yang tertib dan taat terhadap norma hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terciptanya supremasi hukum atau keadilan hukum itu sendiri. Itu adalah definisi dari penyuluhan hukum itu sendiri. Dasar yang dijadikan acuan untuk melaksanakan penyuluhan hukum yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M01 PR08 10 tahun 2007, yaitu di sini mari kita belajar bersama bagaimana kita mempelajari hukum. Kita bersama-sama belajar hukum untuk menciptakan budaya hukum yang baik sehingga terciptanya masyarakat adil dan makmur. Mungkin itu saja pengantar yang ingin saya sampaikan. Untuk tema-tema selanjutnya mari kita diskusikan kembali di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatian dan sudah meluangkan waktunya untuk Bapak Ibu untuk belajar bersama di sini. Sekian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.